nanti akan dirombak total apa yang dikerjakan Pak Jokowi 10 tahun kalau Anies memimpin? Ya, kita melihat di sini ada beberapa prioritas, ya tentu akan ada penyesuaian. Dalam konteks ini akan ada perubahan. Tadi kita bicara mengenai kemiskinan, kita bicara mengenai biaya hidup yang tinggi, bicara mengenai harga bahan pokok yang terus melambung, kita bicara mengenai pengangguran. Kan Bang Adian bilang data dibantah dengan data. Saya sudah kasih data kemiskinan, nah sekarang saya kasih ini data pengangguran. 5 tahun era Pak Joko Widodo ada 140.000 pengangguran yang bisa hilang. Alhamdulillah nggak nganggur lagi, dapat kerjaan. 5 tahun berarti per tahunnya 28.000. Alhamdulillah daerah PSBY 10 tahun 3 juta. Ini sebelum COVID, karena kalau nanti setelah COVID katanya karena COVID kan gitu. Jadi biar adil sebelum COVID. Ini masalah data. Nah, kemudian bicara mengenai infrastruktur. Ya memang benar Pak Joko Widodo ini tolnya panjang sekali. Tapi ingat jalan itu bukan hanya tol. Ada jalan berbayar yang hanya bisa dinikmati kalau sudah bayar. Ya, nggak semua bisa mengakses. Ada jalan nasional yang semua itu bisa mengakses gitu. Nah, sedangkan jalan nasionalnya kecil sekali, minim sekali gitu loh, jauh sekali. Nah, ini akan menjadi prioritas kami juga. Makanya misalnya bicara mengenai Lampung kemarin. Pak Jokowi datang ke Lampung, kita bingung 8 tahun ini Pak Jokowi kemana aja, kok baru tahu banyak jalan nasional, jalan negara, jalan provinsi itu kok rusak gitu. Ini contoh. Kita bicara data nih kan, bicara data bukan bicara perasaan gitu. Tapi ya lagi-lagi kita melihat. Di sini judulnya juga ada yang kurang pas saya lihat. Jokowi turun gelanggang, benar. Karena bolak-balik tahun lalu endorse rambut putih. Kemudian pada saat lagi acara kenegaraan bersama menteri keliling ke lapangan endorse Pak Prabowo. Nah, saya bingung kalau itu tidak turun gelanggang mengendorse untuk Pilpres 2024, lalu apa maksudnya gitu misalnya. Lalu kemudian kita bicara lagi mengenai banyak nih urutan-urutannya, termasuk main istana. Saya nggak mau bahas lagi lah istana, udahlah selesai lah istana, udahlah. Tapi ini kan ada bukan hanya satu kejadian, tapi ini tuh terus terjadi sebagai pola. Nah, mesti diingat, kami menghormati Pak Joko Widodo. Ketika beliau di acaranya Bang Adian, deklarasinya Pak Ganjar sebagai capres, itu acara PDIP yang memimpin ketum PDIP Ibu Mega. Pak Jokowi datang ke situ sebagai kader PDIP, belum menyampaikan saya tunduk dan patuh pada keputusan ketum. Oh, itu kami mengapresiasi loh, beliau kader, punya aspirasi, tunduk di partai itu bagus, tetapi tidak dalam konteks pada saat beliau menjadi presiden. Nah, terakhir Mbak, satu lagi, ini nggak bener nih, Anies Baswedan meradang. Kenapa? Sebagai seorang calon pemimpin bangsa, ini terakhir nih, sebagai calon pemimpin bangsa, nggak benar meradang. Loh, bagus dong pemimpin menyampaikan gagasan. Janganlah negara ikut intervensi. Bagus gitu negara loh. Nggak boleh intervensi, Bang Ade. Respon dulu Bang Ade. Harapan kami misalnya dari Bang Adian, Ganjar lah. Coba bicaralah mengenai konsep apa sih yang mau ditawarkan. Jangan hanya bicara lanjutkan. Ini copy paste Pak Jokowi dong.